siapkan. Teh manis, camilan. Langsung saja kita tonton Spoiler SpongeBob bikinan Arena. film. Halo Sobat Rebahan, perkenalkan kami dari channel Arena Film membahas apa saja tentang film. Nah, di episode perdana hari ini, kita akan membahas alur tentang film terbaru SpongeBob yang berjudul The SpongeBob Movie, Sponge on the Run. Di adegan awal film, seperti film SpongeBob kebanyakan, menampilkan narasi yang menggambarkan tentang kehidupan bawah laut, yaitu kota Bikini Bottom. Langsung menampilkan tempat tinggal dari teman-teman dan SpongeBob itu sendiri, seperti Krab yang masih memikirkan uang, Patrick yang masih bodoh, Squidward yang sok seniman, Plankton dengan rencana jahatnya, dan Sandy yang sedang mengerjakan robot baru yang bernama Otto. Sedangkan SpongeBob yang hidup bahagia dengan siput peliharaannya bernama Gary. Di scene berikutnya, setelah om-om narator selesai bicara, ditunjukkan di suatu pagi yang cerah, SpongeBob keluar jendela dan mengucapkan selamat pagi kepada Patrick, yang langsung dijawab oleh Patrick, dan kalimat itu terus-menerus diulang sampai Squidward kesal dan memaki mereka dengan hasrat kebencian yang mendalam. Setelah itu, SpongeBob memberi makan Gary keluar mengajak jalan, bermain sepeda, beryoga, bahkan menonton Gary stand up comedy. Penasaran? Inilah jokes terlucu Gary. Sungguh lucu sekali si Gary ini ya. Dan karena itu SpongeBob hampir saja telat kerja ke Krusty Krab. Dia pun terburu-buru meninggalkan rumah. Dan tampak di sini Gary sangat sedih ditinggal oleh SpongeBob. Pindah di Krusty Krab, Squidward datang dengan tampang yang selalu murung dan membaca majalah kesukaannya. Terkejut karena SpongeBob mengganggunya. SpongeBob memberitahu ke Squidward kalau Gertrude tua sedang rewel belakangan ini. Siapa dia? Pemanggang ke-8 dong. Dan dia harus dibacakan dongeng oleh SpongeBob supaya pemanggangnya ini nggak rewel. Tuan Krab pun keluar dari kantornya sembari memanggil mereka berdua untuk memberikan semangat untuk menghasilkan uang seperti biasanya. Restoran pun dibuka, pengunjung antusias berbondong-bondong masuk ke dalam. Di seberang restoran, musuh alami Tuan Krab, yaitu Plankton, sedang meneropong dari jauh keadaan yang ada di dalam Krusty Krab. Sungguh pengintaian yang gak bakal ketahuan Plankton. Sepertinya Plankton berniat menjalankan rencana jahatnya yang ke-3027 untuk mendapat formula rahasia Krabby Patty. Singkat cerita, Karen istrinya mengingatkan bukanlah Tuan Krab yang menghalangi rencananya selama ini, tetapi SpongeBob. Bahkan dia menyebut kalau SpongeBob adalah orang bodoh yang pintar. Namun, Plankton tidak percaya. Kembali ke Krusty Krab, SpongeBob sedang melayani pelanggan dengan teknik 1000 bayangan milik Naruto. Tak lama kemudian, datanglah Sandy ke restoran untuk menawarkan barang baru yang ia buat. Tuan Krab memberi waktu 30 detik untuk menjelaskan barangnya, dan Sandy dengan sangat gembira memperkenalkan nama robotnya dengan nama Otto. Robot ini sangat spesial, kata Sandy, dengan bekerja secara otomatis melalui suara saja, dan Eugene Krab menolak barang tersebut dengan alasan kedengaran mahal. Lalu Sandy bilang kalau Otto ini tidak perlu digaji dan dia bisa memecat pekerja dengan sangat dingin karena dia tidak mempunyai hati. Eugene balik badan dan langsung membelinya, dan setelah itu apa yang terjadi? Otto membangkang dan Eugene dipecat oleh robotnya sendiri. Eugene marah dan membuat robot itu ke tong sampah Chumbucket restoran milik Plankton. Dan setelahnya, Plankton menemukan robot itu, dan lanjut Karen mengangkatnya sebagai anak karena mereka sama-sama robot. Pada malam hari saat restoran tutup, Plankton menjalankan rencananya yang ke-3027. Sulit dipercaya, dia mendapatkan formula itu dengan alat pencapit boneka lengkap dengan koinnya. Sesaat dia menggenggam aroma kemenangan, tiba-tiba muncul SpongeBob yang mencari kunci rumah yang ketinggalan di dapurnya. Plankton terkejut dan akhirnya menjadi Plankton goreng. Hingga saat itu, Plankton percaya kalau SpongeBob lah yang membuat semua rencananya gagal. Sementara itu di lain tempat, di istana Raja Poseidon, diperlihatkan Raja Poseidon yang gagah, tampan, seksi, awet muda bahkan saat umurnya 3000 tahun, sedang bercermin dan memanggil penasehat.
Setelah sedang melihat wajah di cermin, Raja melihat ada kerutan yang timbul di mukanya. Dengan sifat perfeksionisnya, dia menyuruh ajudan untuk memberikan obat kerutan seperti biasanya. Dan tanpa diduga, obat itu adalah lendir dari siput. Tapi sial, siput yang dibawa ajudan ternyata sudah tidak ada lagi lendirnya. Dan itu adalah siput terakhir yang dimiliki oleh sang raja. Raja pun panik dan membuat sayembara untuk mencari siput yang sudah langka karena dia. Di malam yang sama setelah rencananya gagal, Plankton membaca surat sayembara tersebut dengan isi kalau sang raja sedang membutuhkan siput sekarang juga untuk kebutuhan wajahnya. Melihat kesempatan itu, Plankton berencana mencuri Gary untuk menghancurkan SpongeBob. Keesokan harinya, saat SpongeBob habis pulang kerja di rumahnya, memberi salam kepada Gary. "Assalamualaikum, aku pulang Gary." SpongeBob bingung kenapa Gary nggak menjawab "Waalaikumsalam". Dia mencari Gary ke setiap sudut rumah, di lemari, bawah kursi, bawah kasur, bahkan di dalam sofa. Dia membuat pengumuman bahwa Gary hilang. SpongeBob melihat foto saat pertama kali Gary dan dirinya dipertemukan. Singkat cerita, inilah flashback kejadian tersebut, di mana SpongeBob yang sedang berkemah saat Jambore Nasional mungkin didatangi oleh siput kecil dan lucu. Langsung saja dia memberi nama siput itu Gary. Adegan ini membuatku agak tersentuh sih, tapi cuma sedikit karena dubbing anak-anaknya ya nggak terlalu pas menurutku. Setelah flashback, Patrick langsung menemuinya di rumah SpongeBob sebagai sahabat bodoh yang peduli dengan kawan bodoh lainnya, dan melihat temannya sedang terluka batin. Dengan semangat, Patrick mencari petunjuk di mana Gary. Akhirnya dapat juga, dan diketahui kalau Gary diculik dibawa ke kota Atlantis yang hilang. Ternyata kota itu terkenal karena istananya yang mewah. Kota Atlantis yang hilang sangat menakutkan. SpongeBob membacanya dari buku sejarah. Raja Poseidon juga membuktikan dirinya sebagai raja yang semena-mena, suka menghukum mati rakyatnya dengan pertunjukan yang besar. SpongeBob sangat takut dengan isu tersebut, dan Patrick menyemangatinya. Akhirnya membuat SpongeBob menjadi lebih berani dan memutuskan mencari dan menyelamatkan Gary ke kota Atlantis. Rencana kota Atlantis sedikit terkendala dengan tidak adanya mobil, dan mereka berdua tidak bisa menyetir mobil. Sepertinya Dewa Neptunus mendengar mereka. Beruntung Plankton datang dengan mobilnya. Plankton yang kecil ya, nggak mungkin lah dia nyetir mobil. Tapi tunggu dulu bos, dia punya anak angkat, dan yang nyetir ini adalah si Otto, anak angkatnya. Langsung saja Plankton meminjamkan mereka mobil agar SpongeBob bisa pergi jauh darinya. Mereka bertiga, Otto, Patrick, dan SpongeBob melanjutkan perjalanan ke kota Atlantis yang hilang untuk mengambil dan menyelamatkan Gary. Di scene berikutnya, Krusty Krab yang ditinggal oleh SpongeBob tampak pelanggan berdemo di depan restoran sambil memegang uang tanda ingin membeli. Tuan Krab yang saat itu sedang melihat menanyakan kepada Squidward kenapa Patty tidak ada satupun yang keluar. Di mana SpongeBob? Ya, Squidward tak peduli dan dia cuek dengan tidak hadirnya SpongeBob. Alhasil, dia harus menggantikannya menjadi koki untuk memanggang Patty. Dan hasilnya sudah kalian ketahui. Pelanggan semakin anarkis dan mereka berdua dilempar saus kecap dan menanyakan di mana SpongeBob. Di scene berikutnya ditampilkan SpongeBob dan Patrick heran kenapa dia ada di daratan. Mereka percaya kalau ini mimpi. Sesampainya di kota seperti kota koboi, mereka berhenti di depan bar. Dan Otto tiba-tiba meninggalkan mereka. Dan tiba-tiba ada sekumpulan jerami yang menggiling mereka. Tetapi dia bisa bersuara dan namanya adalah Seth. Sepertinya Seth ini kayak pembimbing mereka untuk menemukan Gary. Dia memberikan koin tantangan kepada mereka berdua. Dengan kekuatan itu bisa membuat mereka lebih berani. Dan dia menyuruh mereka kalau tantangan pertama ada di bar tersebut. Langsung saja mereka ke dalam, dan mereka terkejut melihat zombie. Ternyata itu tantangannya, membebaskan jiwa zombie yang ada di bar tersebut. Tiba-tiba El Diablo, pemimpin para zombie, datang ke bar dan menangkap SpongeBob dan Patrick dan meletakkannya di kandang burung. El Diablo memberi mereka bukti kalau ini bukan mimpi dengan laser yang keluar dari matanya, dan mereka percaya karena mereka merasakan sakit. SpongeBob dan Patrick akhirnya lari setelah jatuh dari serangan. Mereka melawan memakai koin yang diberi Seth, tapi tidak terjadi apa-apa.
Tanpa sengaja mereka membuka tirai dan El Diablo terbakar karena sinar matahari. Rupanya, mereka sudah membebaskan jiwa-jiwa zombie tersebut dengan mengalahkan El Diablo. Tetapi, El Diablo bangkit menjadi abu dan mengejar mereka, dan mereka pun meloloskan diri. Rupanya mereka cuma tidur, dan itu hanya penglihatan mereka, kata Seth. Lalu, Seth memberi mereka jendela sementara ini untuk bisa melihat situasi Gary saat ini. Raja Poseidon sedang mengoles cairan di muka dengan cairan tubuh Gary. Mereka teriak menyuruh Gary lari, tetapi sayang itu bukan video call WhatsApp atau Skype. Gary tidak bisa mendengar mereka. Pada malam hari, Plankton datang ke restoran Crab dan melihat Eugene yang sedang tak bergairah karena ditinggal SpongeBob. Plankton dengan menyombongkan diri melihat keadaan tersebut dan bertanya kenapa kau tidak menyerahkan formula rahasianya saja. Tak diduga, Crab menyerah begitu saja dan memberi formula rahasia tersebut. Plankton kaget dan merasa dipermainkan karena mudah sekali untuk merebutnya. Dia pikir bakal ada tantangan yang lebih seru. Dia sedih melihat Crab yang menyerahkan formula itu dengan cuma-cuma, dikarenakan SpongeBob yang hilang dan tak kembali ke Krusty Krab. SpongeBob dan Patrick tiba di depan gerbang kota. Sebelum memasukinya, Seth memberi wejangan untuk tetap fokus dengan apa yang mereka cari, yaitu Gary. Jangan terlena dengan apa yang di dalam kota mewah itu. Akan tetapi, mereka terjebak dengan kemewahan tersebut. Mereka bermain judi hingga kaya, berdansa, bernyanyi dengan teman-teman baru yang mereka dapat sepanjang malam dan sepanjang hari. Hingga keesokannya, mereka tertidur di tempat sampah dan jatuh miskin karena kalah judi. Seth datang dan mengingatkan kembali tujuan mereka ke sini karena apa. Mereka pun akhirnya teringat dan segera memutuskan memasuki tangga istana Poseidon dan menemui resepsionis. Mereka bilang ingin bertemu dengan Raja Poseidon, tetapi ditendang keluar oleh resepsionis tersebut. Kebetulan hari itu adalah pertunjukan besar dan Raja menonton pertunjukan tersebut. Patrick dan SpongeBob membajaknya dan menjadi penampil di acara tersebut. Selesai tampil, mereka melihat Gary yang ada di muka Raja Poseidon. Dengan sigap, Sponge dan Patrick langsung menuju ke arah Raja untuk mengambil Gary. Namun sayang, genggaman tangan SpongeBob masih kalah melawan tangan kekar sang Raja. Akhirnya pun, mereka dimasukkan penjara karena melawan Raja dan dikenai hukuman mati. Seru kan? Mantap, stres hilang, nggak pusing. Lihat lagi ya episode keduanya.